Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat Idul Adha 1443 Hijriah bagi seluruh kaum muslimin, baik di negeri tercinta maupun di mancanegara. Juga kepada saudara-saudara kami yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Dua hal yang menjadi momentum bagi kita pada perayaan Idul Adha tahun ini. Pertama, diselenggarakannya kembali ibadah haji termasuk bagi jamaah haji Indonesia yang biarpun belum sepenuhnya tetapi sekitar separuh dari jumlah biasanya, merupakan satu fase baru kita memulai beradaptasi menyelenggarakan ibadah haji dan menunaikan ibadah haji bagi para jamaah yang tahun ini berkesempatan. Harapan kami bahwa mudah-mudahan kita dapat mengakhiri COVID-19 ini dengan baik dan seksama, sehingga biarpun kegiatan-kegiatan yang bersifat massal sudah dimulai, tetapi keseksamaan itu perlu. Lebih dari itu, jamaah haji yang nanti pulang ke tanah air akan semakin menjadi, selain memperoleh haji mabrur, juga menularkan kemabruran, menularkan serba kebajikan dalam kehidupan bersama. Bangsa ini memerlukan energi kolektif untuk menebar segala jenis dan bentuk kebajikan tentang persatuan, perdamaian. Kita bisa hidup membangun kebersamaan dalam keragaman, saling menghormati, ada toleransi dalam kehidupan beragama maupun berbangsa. Tidak kalah pentingnya nilai kebaikan yang membawa pada kemajuan hidup bersama. Indonesia sebagai negara yang sedang bertumbuh berkembang menjadi negara yang ingin maju dan unggul, tentu juga memerlukan energi kolektif kemajuan dari semua anak bangsa, termasuk dari para hujaj yang pulang ke tanah air. Yang kedua, momentum Idul Adha dalam konteks ibadah kurban. Kita kaum muslimin yang berkemampuan untuk menjalankan ibadah kurban serta juga menunaikan ibadah sholat sunnah Idul Adha, hari raya penyembelihan, kita harapkan dua hal. Satu, menebar benih kesalehan kolektif. Sebagaimana kita tahu bahwa seluruh ibadah dalam Islam itu melahirkan jiwa yang selalu dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Dan karena kedekatan dengan Allah, taqarrub kepadanya itu, orang lalu menjadi serba menjalankan hal-hal dalam kehidupan ini baik, jujur, kemudian suci, bersih, sehingga tidak ada ruang baginya untuk melakukan penyimpangan hatta di saat dia punya kesempatan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan memancarkan kesalehan dalam hidupnya. Kesalehan hidup juga harus berbagi dengan orang lain, sehingga kesalehan itu menjadi milik bersama. Dalam membangun keadaban publik di tengah era media sosial dan kehidupan di era revolusi 4.0, kita mesti menjadi bangsa, menjadi umat yang berkeadaban mulia, baik di dalam tutur kata, menulis, mereaksi berbagai hal. Tentu keadaban publik menjadi contoh teladan. Yang kedua juga di dalam menebar hidup rukun bersama. Indonesia dan masyarakat kaum muslimin maupun umat beragama
harus bisa menjadikan agama dan nilai-nilai kehidupan kebangsaan kita untuk merekat kebersamaan dan persatuan. Sehingga kita bisa maju, kita bisa jaya, kita bisa menjadi bangsa yang unggul karena kita bersatu. Hatta di saat kita beragam. Termasuk dalam menghadapi perbedaan Idul Adha. Tentu kita berharap ke depan bahwa kaum muslimin baik di Indonesia maupun di dunia punya satu kalender internasional atau kalender global yang memberi kepastian kepada kita. Tetapi sembari itu kita lakukan, di tengah kita berbeda, kita harus saling tasamu, menghormati, menghargai, dan tidak ada yang ingin mendominasi. Biarpun pemerintah menentukan hari dan tanggal Idul Adha sebagaimana Idul Fitri, kita harapkan juga pemerintah bersifat toleran, mengayomi, dan sekaligus juga menjadi tempat untuk bersandar seluruh keragaman. Sehingga pemerintah tidak perlu monolitik. Dan kita berharap bahwa tidak ada kanwil-kanwil yang kemudian menyebarkan instruksi-instruksi pemaksaan. Karena ini menyangkut keyakinan beragama. Disinilah pentingnya keseksamaan, kearifan dari seluruh elit warga bangsa dalam menghadapi perbedaan. Tentu sebagai bangsa dan umat yang ingin menampilkan peradaban Iqra ke depan, peradaban yang maju sebagaimana Islam jaya, kita berharap bahwa kalender umat Islam dan penentuan hari-hari yang berkaitan dengan ibadah yang itu menyangkut wilayah ijtihad memberi kepastian dan setinggi mungkin validitas yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Karena hidup ke depan itu baik dalam aktivitas keagamaan maupun lain memerlukan kepastian. Kepastian dalam transaksi, kepastian tanggal, kepastian hari, dan lain sebagainya. Yang kedua yang kita perlukan adalah dari ibadah kurban terutama ada jiwa berkurban, ada semangat berkurban, yakni semangat untuk berbagi. Mereka yang memiliki ilmu tidak arogan dengan keilmuannya dan mau berbagi ilmu bagi usaha mencerdaskan dan mencerahkan akal budi bangsa, akal budi umat. Sehingga ilmu itu menyinari jiwa, menyinari akal budi, menyinari alam pikiran, dan menyinari tindakan. Yang kedua tentu bagi siapapun yang memiliki akses pada kekuasaan dan memiliki jabatan dari pusat sampai bawah, lebih-lebih mereka beragama, agama apapun, tentu bagi kaum muslimin karena dalam konteks Idul Adha adalah beragama Islam, kita harapkan bahwa kekuasaan digunakan untuk menebar kemaslahatan bagi orang banyak. Kekuasaan tidak untuk kekuasaan. Kekuasaan tidak untuk memupuk oligarki. Kekuasaan apalagi jangan sampai disalahgunakan untuk korupsi dan segala bentuk penyimpangan kekuasaan. Kekuasaan itu amanah, kekuasaan itu untuk berkhidmat. Baik dalam konteks kita ingin membangun umat yang terbaik maupun bangsa yang unggul, maka kekuasaan yang mau berkorban adalah kekuasaan yang mampu mensejahterakan, mendamaikan, mempersatukan, memajukan, dan sekaligus juga menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Baik untuk diri sendiri, untuk kroni, untuk golongan, untuk kelompok, dan apapun dia. Sehingga amanat kekuasaan itu betul-betul dirasakan untuk orang banyak. Termasuk untuk membela, melindungi seluruh rakyat Indonesia bagi mereka yang sedang dilanda masalah, musibah, dan memerlukan pembelaan. Negara harus hadir. Bagi mereka yang kelebihan harta atau agnia, baik secara individual maupun dalam bentuk korporasi, konglomerasi, perusahaan, dan lain sebagainya,
maka mari kekayaan berlebih atau kelebihan kekayaan itu digunakan untuk berbagi. Jangan sampai kekayaan itu kemudian membuat kita senjang dengan sesama rakyat dan anak bangsa. Mereka yang memiliki akses dan kekuatan ekonomi, kita harapkan semangat berbaginya untuk membagi kue yang dimilikinya untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus bagi umat dan para organisasi dan tokoh keagamaan, mari Idul Adha baik dalam konteks melaksanakan sholat maupun dalam kaitan dengan berkorban, kita harus makin memperkuat ukhuwah yang autentik. Keragaman paham, keragaman organisasi tidak menghalangi kita untuk berbagi menjadi satu tubuh yang sama. Sebagaimana pesan Nabi bahwa antar umat, antar golongan harus yasudu ba'duhum ba'dah, saling menyangga satu sama lain. Kemudian juga jadikan agama dan nilai berkorban untuk memberikan pencerahan, memandu dan hidup maju dengan agama, hidup damai dengan agama, hidup sejahtera dengan agama, dan agama yang membawa pada keselamatan hidup. Juga dengan beragama kita harus berkorban, menghindari hal-hal yang bersifat anania hizbiyah, egoisme dan fanatisme golongan yang berlebihan, atau juga perjuangan golongan yang berlebihan yang menegasikan kehadiran kelompok secara lebih besar, serta pada saat yang sama mau berbagi dalam konteks kita saling menghormati paham yang berbeda, sehingga agama kemudian menjadi jalan ruhaniyah kita, sekaligus juga menjadi jalan kehidupan kita untuk menyelamatkan kehidupan bersama, menyelamatkan lingkungan, dan lebih jauh lagi tentu saja kita bisa menebar maslahat berkah Allah di muka bumi tercinta. Semoga kita beridul adha dengan semangat yang damai, bersatu, tercerahkan, dan mencerahkan kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.